kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Marathon sebelum dihapus. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa It Start with a Mountain part 3 tanpa banyak modus and less. Check it out. Setelah menemukan tumpukan kotak misterius di gudang bawah tanah, Cheng benar-benar mempersiapkan dirinya, membasuh muka terlebih dulu, berharap keberuntungannya meningkat. Namun, kotak pertama yang dia buka berisi tumpukan batu. Apalagi batu-batu itu memiliki kualitas yang buruk. Namun berbeda ketika Paman Shu yang giliran membuka kotak. Isinya di luar dugaan. Itu adalah bubuk mesiu, sebuah benda yang tidak seharusnya ada di zaman itu. Karena antusiasnya kembali berkobar, Cheng meminta Paman Shu untuk membuka semua kotak. Dan hasilnya terdapat 10 kotak bubuk mesiu, lebih dari 20 kotak batu, dan sisanya setumpuk pakaian compang-camping dan senjata berkarat. Terlepas dari kotak-kotak yang tidak berguna, Cheng terfokus pada kotak bubuk mesiu yang dia dapatkan. Hal itu tentu dapat membantunya untuk menghadapi serangan dari kota Black Rock. Kemudian Cheng meminta Paman Shu untuk memisahkan kotak yang berisi bubuk mesiu nantinya. Dan kini dirinya meminta orang tua itu menuntunnya untuk melihat ladang desa. Dalam perjalanannya, Paman Shu bercerita bahwa sebelumnya dia pernah menanam beberapa biji gandum pada saat musim semi. Tapi pada akhirnya tidak ada yang tumbuh. Jadi dia berasumsi mungkin ladang desa kini menjadi padang gurun. Tapi sesampainya di sana, semua orang terkejut, khususnya Paman Shu yang kini melihat ladang yang dipenuhi gandum siap panen. Roh sistem lalu muncul di dekat Cheng dan mengatakan bahwa 10 hektar lahan subur telah dikalkulasikan. Dan Ling Er juga tampak bahagia. Apalagi tidak lama setelah ini musim dingin akan datang. Dengan ladang luas yang dipenuhi gandum, tentunya mereka dapat bertahan. Melihat ketiga orang yang bersyukur atas berkah itu, Cheng sadar bahwa bandit tidak semuanya jahat seperti yang dibayangkan. Mereka semua hanyalah orang biasa yang tinggal di sebuah desa pegunungan di masa yang sulit. Flashback sekilas tentang masa lalu Paman Shu sebelum datang ke desa Katak. Sebenarnya dia hanyalah seorang guru sekolah di desa setempat. Dan hiburan orang tua itu adalah mengoleksi piring tembaga, minuman anggur, dan menatap kemolekan tubuh para janda di desa seperti admin. Wah, hawa-hawa dingin. Jadi ketiga larangan besar bagi shinobi sudah dilanggar. Makanya kagak jadi sanin, kayak mangas belah. Tapi kehidupan damainya terganggu oleh beberapa orang kuat yang tertarik dengan Ling Er. Karena Paman Shu tidak memiliki bela diri apapun untuk melawan mereka, suatu hari dia mengundang pengganggu itu ke rumahnya. Bahkan mendandani Ling Er dengan cantik dan menyiapkan banyak makanan. Namun ternyata itu semua hanyalah taktik dari ahli strategi berkepala anjing ini. Setelah pengganggu itu mabuk, Paman Shu menggunakan pisau dapur untuk memenggal kepalanya. Kemudian mereka melarikan diri jauh-jauh dan akhirnya sampai di desa Katak. Ya, setidaknya orang tua itu pernah berhasil menjalankan strateginya, meskipun itu sekali dalam hidupnya. Kini anak dan ayah itu sedang menikmati suasana di ladang sambil berangan-angan tentang masa depan. Setelah itu mereka semua kembali ke desa. Dan di depan gerbang mereka menemukan spanduk desa yang telah dibuang oleh orang-orang sebelumnya. Cheng kemudian meminta Qin untuk memasangnya. Dan dengan cepat pria bertubuh kekar itu melompat dan naik ke atas atap menancapkan spanduk itu.
Melihat spanduk yang berkibar diterpa angin, Cheng meyakinkan dirinya sendiri untuk melindungi desa ini dan orang-orang terdekatnya. Tiba-tiba, roh sistem muncul dan memberi quest terbaru untuk Cheng. Questnya yakni untuk meningkatkan populasi desa menjadi 100. Dan hadiah dari questnya adalah salah satu undian lotre. Beralih ke kota Black Rock, di mana pengawal Huang yang kini menjelaskan cerita karangannya kepada penguasa kota. Sambil memasang ekspresi panik dan ketakutan, dia menjelaskan bahwa pasukannya dikalahkan oleh bandit bernama Su Shenji, seorang sarjana berwajah giok. Belum lagi bandit yang berjumlah ratusan menghadang mereka. Kemudian seseorang berambut putih di sampingnya meragukan bahwa ada begitu banyak bandit di desa Katak. Pengawal Huang langsung bersujud dan menjelaskan bahwa ada 200 lebih bandit yang mengepung kereta mereka. Sambil mempertahankan citranya, dia membuat cerita strategis mungkin dan memohon kepada penguasa kota untuk menghukum mati dirinya. Berharap bahwa karangan ceritanya mempan, penguasa kota malah mengabulkan permintaan hukuman mati pengawal Huang. Tapi seseorang kemudian masuk dan menghentikan para prajurit lainnya yang hendak membawa pengawal Huang. Rupanya orang itu adalah putra penguasa kota bernama Hu Fu, yang meminta ayahnya untuk meminjamkan pasukan demi menyelamatkan Putri Su. Namun penguasa kota malah hendak mencarikan putranya, gadis baik lainnya, dan membiarkan Putri Su berlalu. Tapi putranya memohon dengan sangat bahwa dia ingin menyelamatkan Putri Su. Menyetujui permintaan putranya, penguasa kota bertanya berapa banyak prajurit yang dibutuhkan. Dan dengan santai, putranya menjawab 2000 pasukan. Pria berambut putih kembali menginstruksi bahwa dibutuhkan banyak persediaan untuk membawa prajurit sebanyak itu. Dan yang lebih penting lagi, pasukan sebanyak itu hanya untuk melawan 300 bandit. Sangat tidak efisien. Penguasa kota juga sependapat. Jadi dia hanya bisa memberi putranya sebanyak 1000 prajurit. Kemudian pria yang awalnya terlihat tampan dan cerdas itu ternyata hanya katak dalam sumur. Dia lalu meminta kepada ayahnya untuk memberinya 200 pasukan kuda, 200 pemanah, 300 pengguna pedang, 100 prajurit lapis baja, dan 200 pengguna tombak. Dia juga menjelaskan strategi awamnya di mana para pasukan kuda yang akan menyerang terlebih dulu dengan dibantu pemanah yang berada di barisan paling belakang. Untuk sisanya akan melawan para bandit yang masih selamat. Dikira main stronghold anjir goblok. Dia kagak tahu musuhnya cuma 4 orang pelawak. Namun lebih parahnya lagi, penguasa kota memuji anaknya setelah mendengar strategi itu dan memberinya izin, serta memberi kesempatan terakhir kepada pengawal Huang sebagai penuntun saat menyerang desa Katak. Namun apa yang ada di pikiran pengawal itu adalah kenyataan yang akan dihadapi Tuan Muda, di mana hanya ada beberapa orang bandit ketika sampai di sana. Dia kini berpikir bahwa mati dipenggal adalah keputusan yang tepat. Setelah kedua orang itu pergi, penguasa kota meminta pendapat kepada orang berambut putih yang tidak lain adalah komandan militer. Orang berambut putih menjelaskan, tindakan gegabah Tuan Muda apalagi dengan membawa pasukan sebanyak itu adalah strategi yang dibilang cukup sembrono. Namun penguasa kota sudah memberitahu itu. Dia hanya ingin memberi kesempatan kepada putranya untuk menunjukkan apa yang telah dia pelajari selama ini. Dan ketika komandan militer itu ingin agar penguasa kota melihat putranya mempersiapkan pasukan, dia malah menolak, seolah bukan urusannya. Dan dia ingin menghabiskan waktu dengan gadis-gadis muda untuk enak-enak. Kembali ke desa Katak, Cheng bersama dengan Putri Su berada di ruang bawah tanah.
Cheng lalu bertanya tentang kekuatan tempur milik kota Black Rock. Putri Su menjelaskan bahwa kota itu hanya memiliki 5.000 pasukan dan tidak ada pasukan cadangan di kota. Tapi meskipun seandainya kota Black Rock diserang saat pasukan mereka di luar, masih ada komandan militer yang ahli di kota Black Rock yang akan mempertahankan kota. Dialah orang terhebat sesungguhnya, Xu Banjuan. Aksen Cinaku jelek banget sumpah. Sambil memungut peta yang dia tunjukkan, Cheng hanya bisa menghela nafas lega karena sistem pemerintahan kota Black Rock sangat terbelakang. Terlepas dari kata-kata Cheng yang membuatnya penasaran, Putri Su memperingati Cheng untuk segera lari karena setidaknya 300 pasukan kota Black Rock akan datang. Apalagi dia kini hanya memiliki 4 orang. Kemudian MC buaya kita seperti saya menjawab dengan memasang wajah sok keren. Tidak, sekarang ada 5. Lin Xiaoyu sudah bangun. Rencanaku adalah memblokir 500 orang, ucap Chen. Setelah meninggalkan ruangan bawah tanah, Cheng menemui Xiaoyu yang terlihat pulih. Pengawal itu masih ragu-ragu untuk memanggil Cheng sebagai tuannya sebelum uluran tangan membuyarkan keraguan miliknya. Kini populasi desa Katak bertambah meskipun hanya 1, tapi kekuatan tempurnya sebanding dengan puluhan orang. Scene berpindah saat Cheng duduk dan membicarakan sesuatu kepada Paman Shu. Chen memiliki tugas penting yang harus dilaksanakan, tapi orang tua itu malah menyindir balik tuannya untuk menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Tidak memperdulikan drama orang tua itu, Cheng langsung menjelaskan bahwa tugas itu adalah pergi ke desa Peihu dan menemui pemimpin desa. Rupanya itu adalah salah satu rencana Cheng berkunjung ke desa-desa bandit lain sambil membawa tong anggur untuk diberikan, serta menyampaikan kabar bahwa kota Black Rock akan menyerang seluruh desa di Gunung King New. Tapi paman tua itu tidak yakin mereka semua akan mendengar perkataannya. Lalu Cheng meminta Paman Shu untuk membujuk mereka semua dan memainkan trik seperti yang dia lakukan kepada Cheng. Ditambah lagi, Xiaoyu akan menemaninya untuk menjaga keamanannya. Namun orang tua itu langsung marah mendengar hal itu. Dia berharap bahwa Cheng sendiri yang akan menemaninya. Dan seolah meniru apa yang biasanya Paman Shu lakukan, Cheng meminta orang tua itu tidak usah mengkhawatirkan Ling Er karena dia akan membesarkannya dengan baik. Aku juga mau yang besar-besar. Serta ancaman telak untuk Paman Shu jika masih tidak ingin pergi. Cheng akan menempelkan gambar erotis yang digambar Paman Shu di gerbang kota Black Rock. Keesokan harinya, tampak kereta kuda membawa beberapa tong anggur yang dikemudikan oleh Xiaoyu. Dan juga seseorang yang duduk di atas tumpukan tong anggur. Dan tebakan kalian benar, sosok menyedihkan Paman Shu yang seolah-olah akan pergi menemui ajalnya. Cheng lalu bersama Qin melanjutkan rencana yang lain. Itu adalah mengisi kotak bubu mesiu dengan kerikil dan jerami, serta kain katun yang direndam minyak yang berguna sebagai sumbu. Setelah salah satu kotak telah siap, mereka berdua langsung mencobanya. Hasilnya, ledakan yang luar biasa terjadi di sisi lain gunung, menyisahkan kubah api yang cukup besar. Qin yang tidak pernah melihat itu mengira ada seekor naga bumi yang keluar. Tapi MC kita menjawab dengan kata-kata dari salah satu karakter manga sebelah. Ini adalah seni ledakan. Hahaha. Ya, walaupun di manhwanya nggak ada ketawa. Berpindah ke suatu tempat di kota Black Rock, di mana Hu Fu menyiapkan para pasukan. Tampak para prajurit yang dia miliki merupakan prajurit yang sudah berumur.
Kemudian Hu Fu memulai pidatonya ditemani dengan seorang prajurit di sampingnya. Sambil berdoa untuk jenderal kuno, dia melakukan ritualnya sendiri dengan membunuh prajuritnya sendiri sebagai tumbal untuk memulai perang. Dan seluruh prajurit bahkan admin sendiri sepakat bahwa pria ini benar-benar idiot meskipun ganteng. Setelah itu, mereka sampai di Gunung King Nui dan menuju ke arah desa Katak berada. Pengawal Huang kemudian bertanya kepada tuannya kenapa masih bersantai di kereta kuda. Lalu, tuan muda idiot ini menjelaskan bahwa dirinya bukan seorang prajurit. Jadi, dia tidak memiliki tanggung jawab untuk ikut perang. Rupanya, dia hanya ingin mengejar sosok heroik impiannya, yaitu hanya duduk di dalam camp, tapi dapat membunuh musuh ribuan mil jauhnya. Kembali ke kota Black Rock, di mana Bacuan yang terlihat panik segera menuju ruangan penguasa kota. Dan saat Bacuan masuk ke dalam, penguasa kota masih mantap-mantapan dengan para gadis mudanya. Jadi bapak sama anaknya sama-sama gak beres. Bacuan menyampaikan kekhawatirannya tentang tuan muda yang sudah pergi selama sehari, tapi hatinya masih gelisah. Dia lalu meminta izin untuk membawa 100 kuda untuk menyusul ke Gunung King Nui. Penguasa itu masih percaya diri, memberi izin kepada Bacuan dan memintanya untuk tidak mengganggu kesenangannya. Tanpa membuang waktu, komandan itu segera membawa 100 pasukan kudanya berangkat menuju desa Katak. Malam hari telah tiba. Kini, para prajurit yang dipimpin Hu Fu mulai tampak kelelahan. Pengawal Huang meminta kepada tuannya agar membiarkan para prajurit beristirahat terlebih dulu. Tapi lagi-lagi, tuan muda ini menolak hanya karena alasan takut bahwa musuh akan menyerang mereka saat istirahat. Ditambah lagi, dia masih menuntut prajuritnya untuk tidak mudah merasa kelelahan dan harus memiliki kemauan dalam situasi putus asa. Kekonyolannya bahkan tidak berhenti di situ. Ketika mereka sampai di persimpangan jalan, sudah seharusnya bagi pengawal Huang untuk menyarankan para pasukan melewati jalur utama. Tapi Hu Fu menolak usulan itu karena mengira musuh sudah menyiapkan jebakan dan memilih jalan kecil di sebelahnya. Saat mereka melewati jalan itu, tampak seseorang sedang bersembunyi mengawasi mereka. Rupanya dia adalah orang dari desa lain yang bertugas untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar tentang kota Black Rock yang akan menyerang semua desa. Berita itu kemudian dengan cepat menyebar, dilaporkan kembali ke desa masing-masing dari mata-mata mereka. Xin berpindah ke desa Feihu, di mana mata-mata mereka melaporkan tentang keberadaan kabar tersebut. Salah satu dari dua orang itu mengatakan bahwa para pasukan itu menuju ke desa Katak. Tapi orang besar di sampingnya ragu, mengapa 1000 prajurit menyerang desa Katak yang hanya memiliki 5 orang. Rupanya orang besar itu adalah Gao Feihu, pemimpin dari desa Feihu, yang kini kebingungan dengan situasi yang terjadi. Dan akhirnya alur cerita ini pun bersambung. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau suka jangan lupa like. Kalau kesel jangan lupa komentar untuk minta upload secepatnya. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya and see you, bye bye. Ciao.